Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia part 3-nya. Oke, langsung aja ya. Beli salapnya di mana? Di Viva Generik ya kak? Atau mungkin di apotek lain juga bisa, tanya aja siapa tahu ada. Ini Kak Indra Murti. Kak, aku ada ambeien eksternal, kayaknya udah stadium 4, soalnya udah nggak bisa dimasukin dan sering kambuh juga kalau lagi banyak pikiran atau kecapean. Kalau pas kambuh, benjolannya malah masuk ke dalam kak, jadi sakit nyeri banget dan nggak bisa BAB. Tapi kalau pas gak kambuh, ambeiennya nggak bisa dimasukin kak, tapi nggak sakit, suruh operasi tapi aku nggak berani. Kalau menurutku ya kak ya, jangan dikit-dikit operasi. Karena menurutku meskipun kita operasi berapa kali pun, kalau pola hidup kita, pola makan kita nggak baik, juga tetap kambuh kok nantinya kak. Mungkin ini ya kak harus lebih sering lagi ya dimasukinnya ya. Mungkin kalau misal kayak 5 kali 6 kali masih kurang ya. Karena itu tuh memang butuh ketelatenan kak, yang sabar ya. Semoga bisa cepat sembuh. Kak Tias, Kak ini sekarang aku lagi hamil, tiba-tiba keluar benjolan agak kecil. Aku coba salep boraginol udah agak kempes, bangun tidur aku buat aktivitas agak kecapean dikit, kok balik lagi benjolannya. Apa benjolan tuh harus tekan masuk ya? Ini posisinya di luar. Kalau habis duduk buat berdiri, rasanya. Kak, iya bener banget yang kakak bilang. Benjolan itu ya mau dipakai apapun tuh kayak gak enak gitu ya. Jangankan didorong masuk, kayak kenapa ya, maksudnya dimasukin lagi tuh kayak keluar otomatis gitu ya kak. Aduh, aku minta ampun banget kalau sakit ambeien itu kak, semoga gak pernah kambuh lagi ya. Aku sih waktu itu salep boraginol itu gak cocok malah kak, mungkin kalau kakaknya cocok gak apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi kalau untuk benjolan ini harus sering-sering dimasukin ya kak. Biasanya kalau untuk menghilangkan nyeri yang alami itu pakai ini aja, pakai handuk, terus nanti pakai air hangat dan handuknya itu direndam ke air hangat. Kemudian kita tekan ke dalam benjolan supaya nggak terlalu terasa ya nyerinya. Itu tuh menurutku cara alami. Tapi kalau misal udah nggak kuat banget habis BAB, terus kerasa nyut-nyutan gitu ya, langsung minum Mevinal sih kalau aku, daripada akunya demam. Soalnya kan kalau ambeien ujung-ujungnya demam kalau nggak kuat nahan sakit gitu ya, soalnya kan nyeri semua kayak gitu. Oke, ini udah pernah dibales ya kak. Ini Kak Fitria, Kak aku juga lagi kena ini padahal lagi hamil 27 minggu. Jadi kalau pipis atau pup sambil berdiri soalnya nggak kuat perih kalau jongkok. Darah ngalir terus ini, jadi aku mesti ganti-ganti pembalut. Salep ini aman buat bumil, apa bisa dipakai kalau udah berdarah gini? Apa bisa redakan aliran darahnya, Kak? Mau periksa tapi harus nunggu suami pulang kerja dan besok sore. Pulang kerja dulu besok sore. Waduh kak, kalau lagi hamil mendingan ini ya langsung ke dokter aja ya, karena aku gak berani kasih tips. Karena aku tuh selama hamil gak pernah kena ambeien, setelah lahiran aja yang kena. Jadi aku gak berani ya kak, apalagi kok sebenarnya sih salep ini aman buat bumil, buat busui aman kok. Cuma kalau misal aku ditanya bisa nggak redakan aliran darahnya, waduh kayaknya ini tuh bukan salep ini ya kak, nggak bisa kayaknya. Coba tanya ke dokter lebih lanjut karena takut berbahaya ya kak. Terus ini Kak Sukses Jaya, Mbak setelah pemakaian apa bener-bener benjolannya hilang, apa cuma nggak terasa sakit tapi benjolan masih ada? Aku ngalamin wasir internal Mbak. Kalau menurutku ya, benjolan ambeien itu kalau udah muncul di ininya kita, di darah ininya kita, itu tuh nggak mungkin hilang selamanya ya. Jadi dia tuh cuma ngempes sama mungkin ininya kayak udah beda gitu bentuknya kak. Yang penting kalau menurutku cukup gak sakit aja itu nggak apa-apa, meskipun benjolannya nggak hilang, karena memang kayaknya udah nggak mungkin hilang ya, kecuali nanti lama-lama kalau misal nggak pernah ambeien lagi, misal dalam waktu 1 tahun kayak gitu, mungkin nanti untuk benjolannya sendiri tuh kayak ini ya, kayak menyesuaikan gitu kan, soalnya kan nggak pernah kena BAB yang keras kayak gitu, akhirnya nanti kan si benjolan ini bisa mengecil kayak gitu kak. Tapi kalau misal 2 bulan nggak kambuh, 1 bulan kambuh kayak gitu, kayaknya benjolannya nggak mungkin hilang ya kak. Kalau yang punya aku ini udah 2 tahunan itu
karena nggak pernah kambuh, karena aku benar-benar jaga banget. Jadinya udah ini ya, benjolannya menurutku udah hilang sih. Ini Kak Alia Ramadhani, umur 15 bisa nggak Kak? Dan harganya berapa? Kalau untuk umur sendiri boleh ditanyakan ke bagian apotiknya ya Kak kalau beli. Untuk harganya 100 ribuan waktu itu Kak, 100 lebih, nggak tahu 100 berapa gitu ya, lupa. Ini belinya di mana Kak? Kak Vita, belinya di Viva Generik ya Kak, atau tanya di apotik-apotik yang besar boleh. Terus ini Kak Popi, Mbak salapnya Mbak ada olesin ke dalam dubur nggak untuk wasir internal? Kalau ada ngolesinnya pakai alat dari obatnya atau pakai tangan Mbak? Aku tuh awalnya untuk yang bagian wasir internalku tuh aku pernah pakein alat yang ada di salep tersebut ya. Tapi rasanya nggak enak banget menurutku, malah kayak aneh gitu, kayak tambah sakit karena kan itu infeksi ya anggapannya. Jadi aku langsung pakai tangan dan aku tuh posisinya kayak jongkok gitu. Anggap kan ininya kita lagi itu ya, kalau kayak mau BAB kan lagi terbuka kayak gitu. Nah, langsung aku masukin salep ini. Aku langsung tutup lagi. Terus untuk Kak Eko Nurhuda, Mbak kalau benjolan di sebelah lubang anus seperti bengkak tapi bukan pas di anusnya itu bisa sembuh pakai salep ini. Di sebelah lubang anus. Di sebelah lubang anus kalau misal masih di daerah anus itu bisa dikatakan ambeien sih Kak. Cuma kalau terlalu jauh dari anus kayaknya udah bukan ini ya. Mungkin benjolan lain Kak. Coba periksa aja ke dokter ya Kak. Kak Wanda, saya malah hampir 10 tahun kena ambeien, sampai sekarang benjolannya masih keluar. Nggak tahu harus gimana lagi, pengen kupotong sendiri rasanya. Penyakit terkutuk. Kak, mamaku itu mulai dari aku berarti udah berapa tahun ya kena ambeien? Rasanya udah 20 tahun ya mamaku tuh kena ambeien ya Kak. Cuma dia itu kayak jaga pola makan banget kayak gitu ya Kak. Cuma kalau dia misal makan pentol dan pentolnya pedes itu langsung kambuh tuh rasanya. Terus katanya tuh benjolan yang udah lama masuk itu keluar lagi kayak gitu. Memang gitu Kak, kalau ambeien memang udah susah. Makanya kenapa sebelum kena ambeien gimana caranya kita tuh mencegah, benar-benar mencegah ya, karena kalau ambeien ini udah terjadi kayak gitu, untuk proses nyembuhinnya pun kan butuh ketelatenan, butuh sabar dan butuh proses. Kak Cinta ini udah dijawab ya Kak, obatnya beli di mana? Ahmad Sobirin, apa benjolan bisa mengecil Kak, dan apa bisa untuk stadium 3? Insya Allah bisa Kak, ambeienku juga sama. Kak aku udah hampir 1 tahun gak diapa-apain, ukurannya segitu terus, soalnya gak terlalu peduliin, tapi sekarang pengen sembuh aja. Itu bisa, itu beneran bisa Kak, soalnya cuma muncul saat BAB aja. Aku kena ambeien karena jarang minum air putih, makan asal. Kalau BAB sering dana. Ini Kak kebiasaan yang harus diubah. Gak boleh ini ya, gak boleh nahan BAB, gak boleh makan asal-asalan, dan harus minum air putih yang banyak. Banyakin minum air putih yang banyak ya, daripada minum minuman yang manis, minuman yang berwarna kayak gitu ya Kak. Karena kalau misal ada benjolan tapi nggak sakit, itu tuh mendingan kita jaga ya, daripada nanti benjolannya menjadi sakit. Terus ini Kak Firin, Kak kalau untuk ibu hamil apa aman? Aman sih Kak, tapi kalau misal kakaknya ragu boleh ditanyakan ke dokter ya Kak, atau bagian apotik. Ini Kak 18184 Dini Hardianti, aku pakai ini sampai habis dalam waktu 3 hari tapi gak sembuh-sembuh, gila sakitnya. Aku gak pernah ngerasain sakit sesakit wasir, bener-bener Kak, iya bener banget. Kalau wasir itu waduh, aku aja waktu itu yang baru kena itu sampai gimana ya, sampai kayak menyerah gitu. Kenapa bisa sih dipertemukan sama penyakit ini kayak gitu. Cuma gimana lagi ya Kak, mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Mungkin kita ini ya, hikmahnya yang bisa dipetik, kita tuh bisa jaga pola makan kayak gitu. Kalau sampai habis dalam waktu 3 hari gak sembuh-sembuh, mungkin kurang dari pola makannya kakak ya, karena ini tuh harus diimbangi Kak, jadi gak cuma pakai salep aja kayak gitu. Terus ini Kak Mustakimah, kalau buat ambeien yang di dalam sih gimana? Terus kalau buat luar di area dubur bisa nggak? Bisa Kak, bisa semua ya. Terus ini Kak Tiara Nur Hakiki, Kak untuk benjolan di luar seperti kaca bisa, soalnya belum pernah diobatin pakai salep. Bisa banget Kak, insya Allah nanti kalau rutin bisa mengecil ya Kak. Terus ini aman untuk ibu menyusui nggak Mbak salepnya? Kalau untuk ibu menyusui menurutku sih salep ini aman ya, karena kan pemakaian luar kayak gitu Kak. Aman buat
ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau kakaknya ragu boleh ditanyakan ke dokter atau bagian apotik ya. Terus ini Kak Fafa Aza, Kak kalau benjolannya keluar pas BAB aja itu gimana Kak ngolesnya? Misal sekarang kan nggak keluar, tetap diolesin di luar atau sampai masuk dalam. Kalau misal nggak keluar, ini aja ya, nggak apa-apa kalau misal pengen ngolesin bagian luarnya untuk mencegah kayak gitu, nggak apa-apa Kak. Kak Violeni, Mbak itu harus taruh di kulkas Kak, di kulkas ya. Iya Kak, harus taruh di kulkas ya supaya enak juga nanti pakainya. Kak Tiara Lestari, tolong pencerahannya Kak, kakak butuh dicerahin apa Kak? Sabar ya Kak, wasir ini memang bikin orang putus asa ya. Kak Haji Yuli, apa nama salepnya Mbak? Salah waktu ya Kak. Kak Putri Yujiati, kakak kena ambenya usia berapa? Mau pakai salepnya untuk usia 16 tahun bisa nggak ya Kak? Usiaku ini ya Kak, 25 ke atas. Kalau untuk usia sih boleh ditanyakan ke bagian apotik ya Kak. Terus ini saya juga belakangan ini asal mau pup sakit dan nyeri di daerah anus ada benjolan. Pas lihat di TikTok katanya harus operasi, sumpah langsung panik. Nggak apa-apa Kak, nggak usah langsung panik. Karena kita kalau tambah panik, tambah stres, ambeien kita tuh tambah parah Kak. Jadi cukup ini aja ya, cukup pahami gejalanya kayak gitu. Nya di mana Kak Amira? Udah dijawab ya Kak tadi. Terus ini Kak Tiara Lestari lagi. Assalamualaikum Kak, saya ambeien. Waalaikumsalam ya Kak. Saya ambeien luar juga Kak. Saya kalau BAB keras suka sakit dan benjolannya muncul. Kadang-kadang benjolan juga kempes. Kalau benjolan sudah kempes dan gak sakit, apa masih bisa dipakai atau dipakai saat kambuh saja? Kalau udah gak sakit dan kempes ngapain dipakai ya Kak? Gak usah ya Kak. Dipakainya pas saat kambuh aja ya. Supaya tidak ketergantungan juga. Terus ini Kak Putri Yujiati, Kak untuk salepnya bisa dipakai buat usia 16 tahun gak? Aku ambeinya ada benjolan aja, BAB mah lancar. Paling kalau kambuh gatel doang. Belum pernah diobatin Kak, udah sekitar 4 bulanan pakai bahan alami doang. Benjolannya 2, mohon dijawab ya Kak. Kalau untuk umur sih ini ya Kak, boleh ditanyakan lebih lanjut ke bagian apotik. Embaiannya ada benjolan aja, BAB lancar. Usahakan BAB-nya lancar terus ya Kak, karena kalau udah ada benjolan ini takutnya nanti malah ini ya, malah jadi parah ya. Jangan pernah entengin benjolan yang gak sakit, yang gak ngaruh apapun. Jangan pernah ngentengin ya Kak ya, karena kalau udah nanti parah bingung banget harus ngapain. Apalagi benjolannya sampai 2 ya Kak. Untuk Kak Oki udah terjawab ya Kak dari tadi, belinya di mana. Ini juga Kak Katsuki nih. Untuk Kak Bella aku pakai Faktu tapi belum kelihatan hasilnya. Memang semua nggak ada instan ya Kak, harus bener-bener ini ya, sesuai usaha kita. Dia harus bener-bener sabar. Ini udah banyak ya aku jawab. Nggak usah aku jawab lagi. Terus ini untuk Kak Pardu Siregar. Kak, kalau saya sekarang bengkak di pinggir anusnya, tidak sakit dan belum keluar, masih sekitar dindingnya aja, apa bisa pakai salep ini Kak? Bisa Kak, daripada nanti nunggu parah dulu ya, supaya nanti bengkak di pinggir anusnya itu supaya cepat ini ya Kak, supaya cepat mengecil. Soalnya kalau nanti dibiarin bengkak gitu ya, tambah nyeri, tambah susah BAB-nya juga yang mau keluar kan, karena dinding anusnya kita tuh bengkak kayak gitu Kak. Untuk Kak Dewis, saya juga ambeien luar. Dulu Kak Apotik mau beli salep ambeien, terus di sana ada dua jenis salep berbeda, yaitu Faktu sama Boraginol S. Lalu saya tanya ke petugasnya, mana yang lebih bagus buat ambeien luar yang udah nonjol gede. Lalu katanya yang Boraginol S. Jadi saya beli yang itu harganya 145.000 di sini. Tapi setelah pemakaian salepnya beberapa bulan gak ada perubahan. Untuk benjolannya ukurannya masih tetap gede dan terus keluar. Kalau habis BAB sama keluar darah dikit. Walaupun BAB saya agak keras, tapi benjolannya tetap keluar. Bahkan waktu pipis, karena isi mengedan, buat ngeluarin urin pun benjolannya ikut keluar dan membesar. Apalagi setelah keluar benjolannya lama mengecil. Saya jadi risih kalau mau duduk, karena benjolannya terasa panas dan gatal setelah BAB atau setelah pipis. Jadinya hampir setiap hari saya menggunakan pembalut kecil
karena di benjolannya keluar sedikit darah dan cairan anus yang bau. Uang saya jadi cepet habis karena terus membeli pembalut. Sebenarnya sih untuk salep sendiri itu bukan tergantung mahalnya ya kak kalau menurutku, tapi tergantung cocoknya. Kalau aku mungkin dulu tuh udah sering gonta-ganti salep, jadi mana yang lebih bagus menurutku, mana yang lebih ngefek, mana yang lebih ngaruh ke aku, itu yang aku rekomendasikan kayak gitu kak. Soalnya aku takut banget ya yang mau ngerekomendasikan kalau belum terbukti di aku sendiri kayak gitu, karena aku juga takut membahayakan orang-orang nonton videoku kayak gitu. Ini mungkin kakaknya ini perlu ini deh kak, perlu jaga pola makan lagi. Kalau misal sekarang udah makan sayur sama buah, sama udah jalani pola hidup sehat, mungkin harus lebih ditingkatkan lagi karena setiap tubuh orang itu berbeda ya kak. Ada yang kadang makan 1 buah naga udah sehat kayak gitu, ada yang harus makan sampai 3 kayak gitu loh kak. Jadi semua tubuh itu berbeda-beda ya. Ini sudah pernah aku jawab juga. Untuk yang ini, tak dirimu di hatiku ya, Mbak boleh kasih tahu cara pakai salepnya nggak? Karena ada aplikatornya, saya nggak ngerti cara pakainya. Udah aku jawab ya kak tadi di awal video. Kalau aku mendingan pakai jari aja ya, karena menurutku nggak enak kalau pakai aplikator, kurang afdol gitu. Ini udah aku jawab juga ya. Terus ini Kak Rina Kurniati, Bismillah Kak, ini salepnya disimpan di kulkas apa di suhu ruang aja? Kalau di kulkas berarti pakainya dingin-dingin. Iya Kak, kalau aku sih lebih suka di kulkas ya, supaya kan dingin jadi enak gitu. Untuk Kak Faizal, Kak mau tanya dong, kalau pakai salep ini untuk ambeien internal atau dalam, apakah bisa? Kebetulan sudah stadium 3 karena benjolan harus didorong kalau beres BAB, dan apakah bisa langsung dioleskan ke bagian yang bengkaknya karena saya sedang kambuh. Terima kasih. Bisa kok Kak untuk ambeien internal, untuk ambeien eksternal ini bisa semua ya. Kakak juga harus ini ya, jaga pola makan. Kalau untuk salep sendiri itu menurutku harus rutin, harus telaten ya. Dan untuk pengobatan ambeien sendiri ini kalau memang benar-benar mau sembuh total harus benar-benar telaten dan konsisten. Nah, konsistennya ini yang paling susah ya. Karena misal kita sekarang jaga pola makan, besok ada bakso pedes gitu kan pengen ya. Kan nggak boleh ya, kalau selama ambeien itu nggak boleh ya kak. Jadi harus bener-bener gak boleh makan apapun yang enak-enak dulu menurut kita. Karena aku juga orangnya suka pedes kayak gitu ya. Jadi selain salep ini, yang paling utama itu adalah pola hidup, pola makan kita. Kayak gitu ya. Jadi supaya imbang. Ini Kak Nur, sakitnya bisa ditahan, cuma duduknya saja yang tidak nyaman. Semoga teman-teman yang punya ambeien cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, amin. Intinya banyak-banyak minum dan jaga pola makannya. Salam sehat, amin ya Allah. Makasih ya Kak udah nyemangatin teman-teman yang di sini juga. Oke, sudah selesai. Lanjut di video selanjutnya ya, aku bakal jawab komenan kalian yang di videoku yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.